Persatuan Indonesia atau Perindo melakukan manuver politik yang mengejutkan. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mempertimbangkan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Pancasila. Dukungan untuk mengajukan Joko Widodo sebagai calon presiden akan diresmikan dalam rapat pimpinan nasional Partai Perindo yang akan digelar akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Raufik mengatakan saat ini Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sedang mempertimbangkan opsi itu. Manuver ini terbilang mengejutkan karena Haritanu selama ini dikenal kritis terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Jadi begini, Partai Perindo akhir tahun ini baru akan melakukan Rapimnas. Nah, di dalam Rapimnas itu agenda yang paling krusial dan paling penting yang akan menjadi rujukan utama dalam peserta Rapimnas itu adalah pembahasan terkait dengan Capres. Nah, Jokowi itu menjadi bagian dari nominator utama dalam pembahasan itu. Apakah ada kaitannya kemudian dengan kasus hukum yang saat ini menjerat Ketua Umum Perindo? Saya ingin menyatakan bahwa apa yang menjadi bagian dari perencanaan ini bukan ada kaitan dengan kasus-kasus yang lain. Pak Haritanu sebagai warga negara Indonesia yang baik, beliau taat hukum. Itu adalah kasus hukum, beliau mengikuti apa yang menjadi bagian dari domain hukum, dan dalam konteks politik itu adalah berbeda. Hukum dan politik tidak bisa disamakan. Sementara itu pihak istana menanggapi hal ini dengan positif. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai banyaknya partai politik yang mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi termasuk dari partai politik yang kontra dengan Presiden. Kalau jauh-jauh hari partai politik mengendorse, memberikan dukungan dan sebagainya, yaitu konsekuensi dari perubahan sistem. Makin banyak partai kemudian memberikan dukungan kepada presiden incumbent, ini menunjukkan achievement ataupun prestasi presiden yang seperti saya katakan itu diapresiasi oleh publik. Ini menunjukkan bahwa ada kedewasaan dalam politik kita sebenarnya. Nah, kalau kemudian yang dulu berseberangan kemudian bergabung, menurut saya hal yang biasa-biasa saja, bukan hal yang istimewa. Adapun komentar bernada sindiran datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon. Dalam cuitannya di Twitter, Fadly menyatakan saat ini demokrasi dibajak kartel kekuasaan ketika hukum menjadi alat melumpuhkan lawan politik sekaligus menggalangnya menjadi barisan pendukung. Kendati tak langsung menyebut Partai Perindo, publik kebanyakan mengaitkan cuitannya itu dengan dinamika politik di tubuh Partai Perindo. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Angin segar baru saja berembus ke pemerintah yang berkuasa. Satu lagi partai politik yang kerap berseberangan sudah menunjukkan tanda akan berlabuh di pelabuhan yang sama. Namun wacana Perindo mengalihkan dukungan kepada Presiden Jokowi dipandang sebagai sebuah transaksi. Benarkah itu adanya? Lalu inikah hasil dari pemerintah yang mulai memanen tambahan dukungan jelang 2019? Dan kita akan mendiskusikan malam hari ini dengan Eriko Sotarduga yang merupakan Wasekjen PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Eriko. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Bang Eriko. Sama-sama. Kemudian ada Pangi Syarwi Caniago yang merupakan Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat malam. Malam, Bang Mas Syarwi. Indra Maulana. Saya panggilnya Bang Pangi aja atau Syarwi nih? Ipang aja, Bang Ipang. Bang Ipang, oke. Baik, lalu ada Ahmad Raufik yang merupakan Sekjen dari Partai Perindo yang bergabung dari kantor DPP Partai Perindo. Selamat malam, Bang Raufik. Selamat malam Mas Indra. Nah, baik, apa kabar Bang Raufik? Baik, sekarang Bang Raufik saya ingin tanya, tadi kan Anda sudah sempat Alhamdulillah juga, baik. Ya, Anda tadi sudah sempat wawancarai juga begitu oleh CNN Indonesia Newsroom kemarin gitu ya. Anda mengatakan sebenarnya Jokowi ini masuk dari nominator utama. Tetapi kalau kita lihat rekam jejak dari Perindo ini sebenarnya kan cukup kritis begitu ya dengan jalannya pemerintahan ataupun kinerja pemerintahan begitu. Apa yang membuat kemudian tiba-tiba mendukung Jokowi? Pasti ada titik balik begitu. Dari kritik-kritik itu, oh ternyata kritik kami salah. Apakah itu juga dikoreksi oleh Perindo? Bahwa kritik yang selama ini disampaikan kepada pemerintahan Jokowi itu salah begitu kritiknya? Ya, saya kira begini, tidak ada yang salah terhadap apa yang kami lakukan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Partai Perindo kan selama ini belum punya sikap politik terkait dengan calon presiden. Ya. Maka sebagai entitas baru, partai baru tentu harus memberikan koreksi, saran, dan segala hal yang terkait dengan
keinginan Partai Perindo agar bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Nah, setelah kita melakukan satu diskusi dan melakukan banyak pertimbangan bahwa negara ini memerlukan stabilitas politik dan ekonomi. Kalau kritik terus-terusan juga belum tentu menjadi solusi, maka dalam konteks kepentingan yang lebih besar, maka Perindo mencoba memberikan perhatian yang lebih serius terkait dengan kepentingan bangsa ini ke depan. Kita ingin percepatan ekonomi jauh lebih pesat, lebih maju, dan kita melihat Pak Jokowi juga punya kesungguhan untuk berbuat yang jauh lebih maksimal. Maka dalam konteks ini Perindo ketika menggagas calon presiden yang akan diusung di 2019, Partai Perindo memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemerintahan hari ini, terutama Pak Jokowi, dan ini layak untuk diteruskan di 2019. Ya, Mas Rofi kan begini. Bagaimanapun apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tidak perlu diberikan ruang yang cukup luas, dan kehadiran Partai Perindo kita mengharapkan agar ini menambah kekuatan baru dan apa yang menjadi cita-cita politik bisa seiring sejalan dengan apa yang ada dilakukan pemerintahan hari ini. Mulai kapan Perindo menyadari bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu sudah benar, on the right track, sehingga kemudian kritik yang selama ini disampaikan kepada pemerintahan itu diyakini ternyata kritik kami selama ini salah? Mulai kapan sebenarnya itu, Mas Rofi? Kita tidak mencoba mengkoreksi, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan bagi bangsa ini ke depan. Kita lihat bahwa pemilu 2 tahun lagi sudah akan terjadi. Sudah barang tentu sebagai partai politik tentu harus punya sikap yang jelas terkait dengan pilihan presiden. Karena tidak mungkin rasanya sebagai partai baru hanya sekedar berkampanye terhadap gagasan, ide, tanpa ada siapa yang akan mengusung gagasan yang akan dibawa oleh Partai Perindo ini. Nah, Jokowi sebagai presiden hari ini kita mendapatkan melihat sebagai satu presiden yang bisa menjalankan dan sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Sejak kapan itu disadari oleh Perindo? Maka disitulah kita memberikan satu dukungan yang sangat real sehingga 5 tahun ke depan bangsa ini akan menjadi jauh lebih baik. Ya, sebenarnya saya ingin mencoba bertanya secara sederhana, Mas. Sejak kapan kemudian ada titik baliknya, itu kapan dan di mana sebenarnya? Ketika selama ini kan kita bicara mengkritik pun tidak salah sebenarnya kan, mengkritik berarti Anda sedang melakukan sebuah kesalahan, begitu kan, dalam manajemen pemerintahan ataupun kebijakan salah, makanya dikritik. Nah, ini kan Perindo selalu mengkritisi seperti itu. Tetapi kemudian kita tidak pernah tahu ada apresiasi, masyarakat ini ya, tidak pernah tahu ada apresiasi tentang hasil kinerja pemerintahan, lalu mendukung. Kan mendukung ini lebih dari sekedar simpatik, lebih dari soal setuju bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan itu baik, begitu. Ini sudah lebih dari itu, mendukung. Nah, dari yang kritik kemudian beralih menjadi simpatik, ini yang dipertanyakan begitu, Pak. Mulai kapan sebenarnya Perindo melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintahan ini sudah on the right track, sehingga kemudian secara otomatis logikanya kritik yang pernah disampaikan itu kemudian dianggap salah, begitu? Ya, check and balance itu kan menjadi sangat penting bagi sebuah pemerintahan, dan Partai Perindo ketika belum bersikap terkait dengan capres maupun kepimpinan ke depan, tentu itu bagian dari kontribusi Partai Perindo terhadap bangsa ini. Nah, diskusi ini berkembang ketika dari rapat ke rapat antara pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Pusat mendiskusikan terkait dengan kepimpinan nasional. Dan diskusi ini sudah berjalan dari waktu ke waktu. Sebenarnya sudah sangat lama, tetapi kapan itu harus disampaikan kepada publik. Nah, dalam hari-hari ini kita menyampaikan itu karena ini sudah menjadi satu kebutuhan partai dalam rangka mensosialisasikan diri terkait dengan keputusan itu. Baik. PDIP terkejut tidak? Nanti dijawabnya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
Berbicara dukungan terhadap Joko Widodo untuk pemilu presiden 2019 nanti, kita sudah tahu ada beberapa partai politik yang di parlemen begitu ya. Sudah ada Golkar, kemudian Nasdem, dan terakhir P3 kemarin begitu. Nah sekarang partai yang belum memiliki kursi di parlemen juga kemudian ikut mendukung. Dan menariknya ini partai yang selama ini sangat kritis begitu ya. Paling tidak menyampaikan beberapa kritiknya kepada pemerintahan dari berbagai isu. Bahkan terakhir kalau tidak lupa soal presidensial threshold 20-25% itu. Nah, PDIP kaget nggak ini dukungannya? Nggak kaget? Mas Indra, tadi saya lihat apa ini bagian dari reuni dengan Mas Ahmad Raufik ya kan? Karena sama-sama dari media gitu. Tapi oke lah, baik. Sebenarnya begini. Saya tentu tidak ingin mencampuri internal masing-masing partai. Itu adalah hak otonom dari masing-masing partai, terutama partainya Mas Ahmad Raufik, Perindo ya. Ini kan satu sejarah yang cukup panjang untuk sampai pada satu keputusan katakan dari Perindo. Tapi kalau dari segi normatifnya sebenarnya Mas Indra, keputusan itu biasanya partai memutuskan itu ada satu momentum yang penting. Itu momentum katakan penting ya? Iya, itu katakan seperti Rakernas, Rapimnas, atau dikatakan di dalam musyawarah yang diperluas nasional seperti itu ya. Nah, itu biasanya momentumnya seperti itu. Nah ini saya belum tahu kapan apakah yang mungkin Perindo Perindo akan melakukan ya. Tentu Mas Ahmad Raufik yang sebagai sekjen yang lebih mengetahui. Nah biasanya seperti itu. Dan itu nanti dibacakan dalam satu sikap yang formal dan ditandatanganin oleh ketua umum dan sekjen. Nah seperti itu. Itu biasanya yang formal. Nah mensikapi hal seperti ini sebenarnya ini hal yang sudah kita apa namanya? Prediksi. Bukan lagi prediksi, ini hal yang biasa. Kenapa? Walaupun masa pemilihan nanti masih 1,5 tahun lagi, tapi kan harus ada test the water, Mas. Ini kan tadinya partai-partai katakan seperti partainya Mas Ahmad Raufik, partai baru mengharapkan adanya 0%. Nah kalau sekarang kan sesuai dengan yang diambil oleh keputusan oleh paripurna DPR, itu di angka 20-25%. Walaupun, Mas, ini asumsilah dulu kita katakan ini bisa dikatakan ini terjadi. Karena kan masih ada gugatan juga. Nah, dengan asumsi seperti ini, kan tentunya kalkulasi matematisnya bahwa maksimum hanya ada 4 calon. Walaupun nih, kalau kan boleh pandangan subjektif kami kemungkinan hanya 3 calon. Ya ini pertarungan petahana dengan yang pada periode lalu, ya, dan ada kemungkinan membentuk poros baru yang sering ini digagas oleh katakan teman-teman PAN. Nah, ini kita melihat dari seperti baru, seperti dari tahun 99 ini. 99 kan seperti itu juga membentuk poros. Nah, ini dibuat. Tetapi apakah semua ini bisa terjadi? Ini bukan sekarang. Tapi ini harus dilakukan sekarang untuk melihat respon daripada masyarakat. Karena begini, Mas Indra. Bagaimanapun juga nanti satu saat pelaksanaan pemilu ini kan bersamaan. Bayangkan di daerah ada 5 kertas suara. DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPD, DPR RI, dan Presiden. Nah, kalau tidak dari sekarang dilakukan sesuatu yang untuk menarik, melihat apa respon masyarakat, kapan lagi? Nah, ini hal yang menarik yang dilakukan oleh Perindo. Seperti apa sih respon masyarakat? Kalau Perindo mendukung Jokowi, bagaimana respon konstituennya? Karena gitu ya? kalau secara normatif, secara katakan tadi asumsi dengan 20-25%, kan memang hanya yang sudah mengikuti pemilu yang lalu yang bisa. Ya karena acuannya 2014. Acuannya 2014. Nah, jadi ini hal-hal yang wajar, Mas, diambil, dan kalau dari kami tentunya. Bahasa sederhananya tidak punya pilihan lain, maksudnya begitu? Tidak seperti itu. Kita ambil dari segi positifnya lah. Satu ketulusan, satu niat untuk mau mendukung. Apalagi itu menjadi kader PDI Perjuangan, karena baru PDI Perjuangan yang nyata-nyata tidak memajukan ketua umumnya untuk menjadi calon presiden pada tahun 2014. Nah, kalau ini kader kami disambut juga oleh partai lain, ya Bung Pangi, ya tentu kita dengan sukacita menyambutnya dengan gembira. Malah gembira ya? Malah sangat gembira ya? Tetapi, sekali lagi, ini masih 1,5 tahun, Mas Indra. Bahwa apa saja bisa berubah dalam 1,5 tahun ini. Bagaimana kalkulasi, bagaimana perhitungan. Karena tadinya kalau di angka 0%, pasti ketua-ketua umum akan maju dari partai mana. Kenapa? Itu untuk menarik suara.
Tetapi dengan proses ini kita asumsi lah, katakan ini terjadi di angka 20-25%, presidensial threshold ini sudah sulit terjadi. Jadi dari sekarang dijajaki. Jadi lebih baik mencari keuntungan dengan kotel efek tadi misalnya kalau itu masing-masing strategi. Saya nggak ingin masuk lebih jauh. Oke, baik. Kalau pandangan Anda Bang Ipang seperti apa, Bang Ipang? Beralihnya dukungan Perindo sebuah kewajaran politik juga kah? Ataukah menurut Anda ada hal yang lain yang bisa Anda sampaikan? Misalnya kalau apakah ini memang sebuah perubahan yang mendadak atau wajar aja partai kayak gini bisa langsung berubah seperti yang dijelaskan oleh Bang Eriko tadi? Iya, betul Mas Indra. Sebetulnya kan politik itu ibarat cuaca. Jadi memforecast prediksi, kadang-kadang kita memperkirakan awan hitamnya di sini, diperkirakan akan hujan, tiba-tiba ditarik oleh angin, hujannya pindah ke tempat lain. Tempatnya Mas Eriko hujannya. Nah, jadi apakah kita terkejut? Ya, cuaca politik itu bisa berubah terus, ekstrim ya, dinamika politik. Bahkan tadi disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung juga menyebutkan politik itu sangat dinamis. Jadi apapun selalu punya kepentingan di situ. Nah, apa kepentingan di balik dukungan ini? Kalau kita baca, memang ini daya kejut yang luar biasa. Yang dalam politik selalu bicara saya dapat apa, tentu tidak bisa dipungkiri. Bicara apa, dapat apa, bagaimana dan di mana. Nah, yang kedua, kenapa tiba-tiba cuaca ini berubah sangat ekstrim gitu? Yang Mas Indra tadi kan sangat menarik tadi yang disampaikan. Sejak kapan Perindo mulai mengkoreksi bahwa selama ini yang paling terdepan mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi kalau menurut jawaban saya, sebetulnya dengan sikap menyatakan mendukung Presiden Jokowi, itu kan hanya menarik ke tengah. Belum tentu ke Jokowi juga kan, bisa artinya di tengah tentu masih bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Kenapa kok hanya menarik ke tengah menurut Anda? Ya, saya pikir masih belum kemungkinan untuk memang mendukung, tetapi apakah setiap media wajar kemudian membabi buta? Kalau selama ini juga membabi buta misalnya untuk menggebuk misalnya pemerintah. Makanya kalau angkat topi, kalau misalnya kebijakannya itu bagus, kita prestasi, ya didukung, misalnya diapresiasi, angkat topi misalnya. Tetapi kalau kemudian memang ada yang perlu dikritisi, ada kebijakan itu yang tidak tepat, tentu kita lihat sikap Perindo ke depannya. Apakah nanti dia adalah, kalau kemarin menggebuknya... Tapi kalau bicara mendukung untuk 2019, itu kan artinya memang, wah ini adalah calon yang paling tepat yang harus terpilih lagi di 2019. Kan semangat mendukung seperti itu kan. Tidak mungkin mendukung setengah-setengah kan. Mendukung untuk 2019 itu berarti dia harus terpilih lagi 2019 bagi orang yang mendukung. Benar tidak kalau itu? Betul. Nah, kalau kemudian selama ini dikritisi kemudian nyatakan salah, berarti kan ada yang dilakukan yang orang yang dikritis itu bahwa ada salah, dia tidak on the right track gitu kan. Sehingga dikritisi begitu. Betul. Nah, ini kan menjadi wajar kemudian kapan titik baliknya menyatakan oh ternyata kritik saya salah, dia yang benar begitu. Sebenarnya menarik Mas Indra, mungkin sedikit. Yang katakan, saya tidak ingin mendahului yang Maha Kuasa bahwa sesuatu kepastian itu kan nanti pada saatnya. Tetapi kalau katakan di angka sekarang di atas 90% atau bahkan 99%, yang sudah pasti kan ada satu calon itu kan Pak Presiden Jokowi yang sekarang. Langkah ini kan harus diambil Mas Indra. Karena kenapa? Yang lain kan belum terlihat. Tadi kan kita masih berasumsi secara matematis bisa 4, kemudian kalau secara kalkulasi politik 3. Tapi kan belum ada terjadi. Yang pasti yang 2 lagi. Katakan kalau terjadi 3 pasang pun. Nah, ini yang sebenarnya tentu dilakukan. Seperti apa sebenarnya respon dari masyarakat, kemudian seperti apa respon dari partai-partai. Nah, ini kan hal-hal yang wajar saja. Jadi kalau boleh saya kemudian simpulkan sedikit begitu sebelum kita bertanya lagi, itu ada 2 hal jadinya. Apakah kemudian soal kritik secara ideologis gitu ya, oh yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini benar ternyata, selama ini kinerjanya baik, makanya saya mendukung, kritik saya yang dulu salah. Ataukah ini lebih kepada realitas hitung-hitungan politik untuk 2019? Apakah itu sebenarnya garis bawahnya kemudian? Begini, sebelum saya ke Mas Rafiq. Begini, tingkat keterpilihan ini dengan katakan dari lembaga internasional Gallup, kemudian dari survei-survei yang ada saat ini, kan tingkat kepuasan, tingkat elektabilitas, kepercayaan, itu kan di atas 70, bahkan Gallup tertinggi. Kita hanya 2 negara itu yang tertinggi di dunia. Indonesia salah satu dan yang memang tertinggi. Nah, kemungkinan untuk keterpilihan lagi itu kan memang tidak ada sesuatu yang pasti, tetapi kemungkinan itu
sudah jauh lebih besar. Nah ini kan ditangkap juga. Bagaimana juga respon dari masyarakat. Karena tadi saya harus ingatkan kembali bahwa ada 5 kertas suara yang bersamaan. Nah ini yang menjadi satu, katakanlah semacam kotel efek tadi yang disasar ya. Oke, apakah benar seperti itu? Ini lebih kepada menjurus soal realitas hitung-hitungan politik begitu Mas Rafiq ya. Tapi setelah jeda dijawabnya, kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Jika di awal tadi saya sengaja bertanya ke Mas Rafiq tentang di mana sebenarnya titik balik perubahan sikap dari yang awalnya kritik kemudian menjadi simpatik, yang akhirnya mendukung begitu. Tapi di tengah perbincangan Mas Rafiq ini sepertinya mengarah ada kemungkinan juga bahwa sebenarnya langkah yang atau sikap yang diambil sekarang ini dengan mempertimbangkan Joko Widodo untuk dicalonkan atau didukung di 2019 nanti lebih kepada hitung-hitungan realitas politik sesuai dengan undang-undang pemilu yang telah diketok palu di paripurna beberapa waktu lalu begitu, yang mencaratkan 20-25%. Apakah seperti itu, Mas Rafiq? Saya kira yang paling penting yang itu menjadi bagian dari penegasan Partai Perindo adalah selama ini memang kita memberikan saran dan masukan terhadap pemerintahan hari ini. Saya menyadari bahwa potensi yang dimiliki oleh Pak Hari itu di samping ada Partai Perindo juga ada media. Nah, kalau kritik terus-menerus itu dilakukan, maka akan muncul satu ketidakseimbangan, ketidakstabilan ekonomi dan politik. Kalau itu terjadi, maka saya berkeyakinan bahwa pemerintah juga tidak bisa bekerja dengan baik karena kritiknya terlalu tajam dan segala macam. Nah, karena ada keikhlasan politik, nah bahasa saya keikhlasan politik dari Ketua Umum saya Pak Haritanu dalam konteks membaca dan kepentingan bangsa ini ke depan, maka memberikan dukungan terhadap pemerintahan hari ini adalah sesuatu yang realistis. Karena kita mempunyai satu tagline bahwa Partai Perindo ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu juga banyak sekali memberikan perwujudan-perwujudan dan itu membuat ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau ini nanti ada pergantian satu kepimpinan yang itu tidak dipimpin lagi oleh Pak Jokowi, tentu ini akan mendatangkan masalah baru. Sementara untuk mewujudkan satu masyarakat yang maju itu butuh waktu yang agak panjang. Nah, 10 tahun menurut saya sangat realistis untuk diberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi. Mas Rafiq, menurut tadi Anda sempat menyinggung soal kritik-kritik tajam yang disampaikan melalui media yang juga berada di bawah Pak Haritanu, selain juga posisinya sebagai Ketua Umum Perindo begitu. Mengapa kemudian Anda mengatakan sekarang ini kritik-kritik yang sangat tajam yang sudah pernah disampaikan oleh media-media di bawah Pak Haritanu menjadi sebuah hal yang nanti justru bisa menghambat kinerja pemerintahan? Saya lagi-lagi tanya, ini mulai kapan pemikiran ini kemudian muncul? Ya, satu hal yang pasti bahwa ini bagian dari satu pemikiran dan hasil diskusi yang dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Nah, tentu menghasilkan satu keputusan-keputusan dalam rangka bagaimana membuat Indonesia ke depan ini menjadi lebih baik dan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang sangat cepat. Maka tugas partai dalam hal ini adalah ingin mensupport, memberikan dukungan kepada pemerintah agar semua itu bisa terjadi. Nah, dalam konteks ini tidak perlu diperdebatkan kenapa itu swingnya terlalu cepat atau mendadak atau segala macam. Selama itu menjadi kebutuhan masyarakat luas, maka Partai Perindo juga ingin memberikan satu dukungan yang tidak berhitung waktu, apakah harus sekarang atau kemarin atau kapanpun. Selama itu dibutuhkan, disitulah Partai Perindo memberikan dukungan. Jadi tidak ada satu pemikiran apapun yang itu bisa membuat masyarakat menjadi confused ya. Tapi justru kita ingin memberikan satu ketenangan, kita ingin mensupport, kita ingin membantu pemerintahan agar hari ini bisa bekerja dengan baik. Karena kita bisa melihat bahwa di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi
karena komposisi parlemen juga tidak begitu kuat, maka yang terjadi adalah kegaduhan-kegaduhan politik. Nah, itu sangat merugikan bagi bangsa ini ke depan. Nah, kita ingin mensupport segala apa yang dimiliki oleh Partai Perindo itu agar segala apa yang menjadi keinginan Presiden hari ini dalam rangka mewujudkan ekonomi yang berkemajuan itu bisa tumbuh dengan cepat dan begitu baik. Jadi artinya tidak akan ada kritik-kritik tajam lagi yang datang dari Perindo ataupun media-media yang pernah berada di bawah Pak Haritanu. Apakah seperti itu? Saya ingin meminta klarifikasinya, Mas Raufik. Kalau terkait dengan kebijakan media, saya kira itu kebijakan Pak Haritanu. Tetapi bagi Partai Perindo, kritik, saran itu menurut saya tetap penting. Walaupun memang perlu ada satu bahasa yang lebih smart dalam rangka mendukung misi pembangunan Presiden hari ini. Dan kalau kita sudah menjadi bagian dari dukungan itu, tentu kita akan bekerja maksimal juga ikut mensosialisasikan apa yang menjadi cita-cita politiknya Presiden hari ini. Nah, yang ingin saya sampaikan juga bahwa keputusan terkait dukungan Partai Perindo terhadap pencapresan Pak Jokowi ini nanti akan diformalkan melalui Rapimnas pada akhir tahun ini. Jadi benar-benar sudah disepakati ya Rapimnas ini ya. Baik, saya ingin lihat dari kacamata Bang Ipang lagi. Tadi kan Mas Raufik bilang bahwa jangan diperdebatkan kenapa swingnya terlalu cepat. Sebenarnya masyarakat melihat partai politik, dalam undang-undang partai politik kan memberikan pendidikan politik yang baik, tugas dari partai politik. Benar kan Bang Eriko kan? Nah, sekarang masyarakat bertanya-tanya, ini pendidikan politik seperti apa ketika dari satu sikap yang ekstrim ke sikap ekstrim yang lain, ada apa? Kan wajar masyarakat yang bertanya. Yang ingin kemudian ditanyakan, ketika swingnya terlalu cepat, di sisi lain kemudian masyarakat juga sempat melirik, pernah ada kasus hukum yang sedang menimpa Pak Haritanu. Kemudian apakah ini terkait atau tidak? Dari kacamata Anda seperti apa? Dari kacamata politik sebetulnya sederhana. Logikanya begini. Kalau saya mengatakan bahasa istilahnya ini ditaklukkan oleh realitas politik. Gitu. Bukan persoalan ingin mendukung pemerintah karena memang kita sepaham satu visi, satu misi. Anda melihat ini kan di tengah jalan patahannya. Tidak dari awal kan. Nah, artinya sinyal itu ditaklukkan oleh realitas politik. Saya tidak tahu ujung dari itu logikanya apakah kemudian ada hubungan dengan politik tanpa syarat. Jadi artinya mendukung tanpa syarat di situ. Nah, sebetulnya SMS yang waktu itu yang pernah bersebaran dalam kasus Pak Yulianto, kita memahami kenapa ini tidak diputuskan kalau ini hipotesisnya, kenapa tidak di Rapimnas, kenapa sekarang? Itu juga menjadi pertanyaan yang aneh gitu. Kenapa hari ini baru mengatakan sikap? Ya, tetapi kan perlunya secara fatsun politik, ini nggak perlu hari ini gitu. Nah, artinya kan dalam the power of kepepet, orang kalau kepepet kan begitu. Ya, itu kan muncul saja ide seperti itu mungkin. Nah, itu yang pertama. Nah, sebetulnya sangat disayangkan karena memang begini, kalau saya inginnya konsistensi itu penting dalam sikap partai. Karena begini, PDIP 10 tahun menjadi partai oposisi, itu dia mendapat mendulang suara elektoral dari swing voter sampai kemudian jadi menuai hasil lah ya, termasuk konsistensi sikap sampai dia bisa menangguk suara tidak hanya swing voter, strong voter juga bisa diambil dan kemudian alasan ini kan sangat logik PDIP kenapa konsisten untuk mengkritik 10 tahun pemerintahan SBY. Nah, sebetulnya memang konsistensi itu penting. Nah, itu yang Mas Indra tanya tadi, di tengah jalan berubah sikap ini tentu akan mengganggu klaim juga partai pendukung Perindo sendiri. Artinya yang selama ini mendukung Perindo, masyarakat mungkin approval rating yang kurang ya. Kalau kan dialektikanya kan begini, yang tidak puas dengan pemerintahan sekarang, approval rating nggak puas, berarti kan antitesis. Antitesis kan ada partai baru yang selama ini bisa ada wadah di sini, wadah yang puas, ada segmen ceruk potensial di situ untuk menyampaikan aspirasi, misalnya kok listrik mahal gitu loh, kok harga sembako nggak stabil, kok masyarakat makin susah misalnya. Tetapi pada saat yang sama infrastruktur bagus. Nah, tentu dia akan melirik
Perindo. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini kan agak sulit juga untuk mengambil sikap mereka akan mendukung Perindo. Jadi ada ancaman kehilangan konstituen. Itu secara logika politik ada bisa kekalahan di situ. Tapi secara untuk menyelamatkan misalnya bisnis kerajaan bisnis, untuk menyelamatkan persoalan yang lain, saya kira itu alasan yang lain. Nanti Mas Rofiq menjawab itu ya. Ini harus klarifikasi. Saja, menyelamatkan kerajaan bisnis, benar tidak ini Mas Rofiq? Satu hal yang ingin saya pastikan bahwa tidak ada keterkaitan dengan itu. Ini pure kepentingan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Masa depan Indonesia kita ini harus jauh lebih maju dan cepat tentu saja. Maka Partai Perindo memberikan dukungan itu. Yang paling penting menurut saya, kita tidak pernah menjadikan Partai Perindo sebagai partai oposisi. Kalau partai oposisi itu kan artinya sudah punya parlemen di DPR RI maupun sampai ke tingkat 2. Partai ini partai baru yang sebagai entitas baru tentu harus memberikan sumbangsi, saran, masukan dan segala hal. Nah, terkait dengan kebutuhan 2019 menjadi partai itu kan juga harus realistis terkait dengan apa yang mesti dilakukan. Dan kita melihat bahwa konteks pembangunan bangsa ini ke depan Pak Jokowi memang sangat layak untuk diteruskan di 2019 agar terjadi proses kesinambungan dalam pembangunan itu. Jadi tidak ada satu kesan bahwa ini transaksi politik, tidak ada. Anda meyakinkan itu tidak ada ya? Saya meyakinkan tidak ada. Kalau soal hukum dan politik itu adalah berbeda. Saya termasuk yang mengharamkan adanya pernikahan siri, pernikahan kontrak, pernikahan resmi antara hukum dan politik. Kalau itu terjadi sangat berbahaya sekali buat masa depan bangsa ini. Jadi biarlah domain hukum berjalan, domain politik itu terus berjalan. Saya tahu Bang Ipang akan mengomentari, tapi waktu kita sudah habis. Sedikit saja penutup dari Bang Eriko. Bang Eriko, ini kan yang menarik, saya ingin singkat saja Bang Eriko. Yang menarik ini kan partai banyak-banyak kemudian mendukung Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sendiri kok belum, kenapa? Ada alasan terkhusus tidak ini? Ini yang sering dibolak-balik sama banyak pihak. Nah, yang sumbernya sendiri dari PDI Perjuangan. Kader terbaik PDI Perjuangan. Masa harus diragukan lagi? Kalau partai lain wajar, karena mendukung kader yang dari PDI Perjuangan. Jadi hal ini sesuatu hal yang sudah lumrah. Bayangkan. Jadi sudah pasti akan mendukung Pak Jokowi, sudah pasti itu ya? Mas Indra, bayangkan. Dari kami 13% menjadi hampir 19%. Kemudian sekarang hasil survei terakhir 26 ke 31%. Untuk PDIP ini? Apakah bukankah itu juga dari hasil karena PDI Perjuangan menunjukkan konsistensi tadi yang disampaikan oleh Bang Ipang? Itu hal itu. Satu kata kunci Mas Indra Maulana, tidak ada jalan pintas. Nah, ini perlu menjadi tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Ini pesannya sangat dalam ini sepertinya. Ini tidak ada jalan pintas. Bahwa kita harus jalan ini proses ini dan masyarakat akan melihat nanti di 2019. Masyarakat kita sudah dewasa, Mas Indra, kecuali untuk hal-hal yang memang sangat sensitif. Tetapi hal lain sangat dewasa dan bisa melihat. Kita di sini pun gesturnya dilihat oleh masyarakat, apakah tulus ataukah tidak. Tapi kami pun berterima kasih dengan dukungan Perindo tentunya kami dengan tapi soal dukungan yang tidaknya diserahkan ke masyarakat itu tentu soal penilaian masyarakat. Baik. Tapi yang pasti jadi pendukung utama ya untuk Jokowi 2019 gitu. PDIP sudah jelas seperti kader PDI Perjuangan terbaik. Pengusung, bukan pendukung. Pengusung utama. Baik, terima kasih atas perbincangan malam hari ini Bang Rofiq. Terima kasih juga untuk Bang Eriko, Bang Ipang telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir setelah jeda berikut.